Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panca Aditya Nugraha. Saya mahasiswa semester 4 Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan perbedaan dan perubahan kebijakan pengembangan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk Lukmanul Hakim, Jurnal Ilmiah Didaktik Vol 17 nomor 2 Februari 2017 mewujudkan hal tersebut. UUD 1945 pasal 31 ayat 3 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 Ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP merupakan penyempurnaan dan kurikulum 2004. KBK adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013-2014 pada sekolah-sekolah tertentu atau terbatas. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Begitu pula kurikulum 2013 mempunyai perbedaan dengan KTSP. Berikut ini dalam perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP. Perbedaan umum kurikulum 2013. SKL, standar kompetensi lulusan, ditentukan terlebih dahulu melalui Perkemendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang diluangkan dalam Perkemendikbud nomor 67, 68, 69 dan 70 tahun 2013. Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Di jenjang SD, tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 5. Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Nah, di sini saya akan menjelaskan KTSP 2006. Standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Perkemendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL, standar kompetensi lulusan, melalui Perkemendiknas nomor 23 tahun 2006. Lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Di jenjang SD, tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 3. Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. TIK sebagai mata pelajaran, penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Penjurusan mulai kelas 6 lebih baik pada menyelesaikan masalah siswa. Oke, ditinjau dari proses, pada KTSP proses pembelajaran yang lebih dominan adalah aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Sedangkan pada kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar nantinya yang lebih dominan adalah afektif, psikomotor, baru kognitif. Artinya siswa dalam proses lebih menonjolkan afektif dan psikomotifnya. Kurikulum 2013 sangat menekankan penyeimbangan antara aspek kognitif, intelektual, psikomotorik, gerak, dan afektif sikap. Berbeda dengan KTSP 2006 yang pada tahap implementasinya cenderung lebih fokus pada aspek kognitifnya. Aspek standar ini jumlah mata pelajaran yang ada di dalam setiap jenjang kurikulum 2013 berkurang. Contoh, untuk sekolah dasar yang awalnya 10 menjadi 6 mata pelajaran, tetapi esensi yang diharapkan dari setiap pembelajaran tetap ada. Sehingga cara digunakan dari dalam kurikulum 2013 adalah integrasi beberapa pelajaran ke pelajaran lain. Integrasi ini disebut pembelajaran tematik. Pengurangan jumlah pelajaran pada kurikulum 2013, namun demikian berimbas pada
penambahan waktu belajar untuk tingkat sekolah dasar, penambahan 4 jam dalam 1 minggu. Standar proses pembelajaran, perubahan yang signifikan terjadi pada pendekatan pembelajaran yang dilakukan pembelajaran yang pada awalnya menggunakan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme sekarang mulai bergeser menuju kedekatan konstruktivisme. Hal ini akan berimbas pada guru di kelas yang pada awalnya cenderung mengunikan guru sebagai sumber pembelajaran. Awalnya, teacher-centered learning menjadi siswa dan lingkungannya sebagai sumber, student-centered learning. Ditinjau dari penilaian KTSP 2006, kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetisi sesuai tuntutan, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik dominan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalkan pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, kewirausahaan, belum terakomodasi di dalam kurikulum. Kurikulum belum peka dan tanggapan terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pengajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi ini. Baik, saya di sini akan membacakan atau presentasikan kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami banyak terdapat perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Perbedaan tersebut mulai dari perbedaan umum, prosesnya, penilaiannya, esensialnya. Adapun perubahan-perubahan pada kurikulum 2013 maupun KTSP, kurikulum 2013 memiliki tujuan yang jelas dalam pembentukan karakter bangsa. Kurikulum 2013 pada dasarnya sangat aktual diterapkan dalam konteks Indonesia kontemporer. Hanya saja agar kurikulum ini bisa terlaksana dengan sukses, maka diperlukan penyiapan perangkat-perangkat yang diperlukan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.